Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang targeting. Di bagian ini kita akan mentarget orang-orang yang punya kesamaan demografik, ya, status sosial dan lain sebagainya, latar belakang ya. Kita akan menemukan orang yang lebih tertarget. Jadi langsung aja kita masuk ke Facebook Ads. Kita masih di Facebook Ads Manager. Nah, kita masih ngulik di bagian kecil ini aja ya. Jadi beberapa video ke depan mungkin akan fokus bahas ini targeting itu, karena kuncinya di tab ini sih. Ini materi yang saya pecah jadi beberapa video. Saya jelaskan dulu interest seperti apa, demografik seperti apa, dan nanti ada behavior seperti apa. Baru bagaimana merangkum ketiga hal tersebut ya. Jadi saya lebih suka menjelaskan di Facebook Ads itu Anda bisa seperti apa, potensinya, apa saja yang bisa Anda lakukan, lalu baru detail step by step untuk beriklan. Nah, di targeting ini kan Facebook mengkategorikan berdasarkan 3 ya, demographic, interest, behavior. Interest tadi sudah di video sebelumnya. Sekarang kita masuk di demographic. Lagi-lagi saran saya Anda klik-klik aja lah ini dibuka-buka. Di dalam demografik ada berbagai kategori yang biasa sering dipakai saya eksploitasi sampai saat ini ada di bagian edukasi. Ini untuk mendetailkan targeting. Artinya kalau kita tadi target wanita 20 tahun ke atas yang tinggal di Indonesia, kita mau lebih spesifik ke orang yang kayak apa. Itu kan wanita di Indonesia umur 20 tahun ke atas tuh banyak banget macamnya, dan nggak semuanya cocok dengan produk yang Anda jual ya kan. Oleh karenanya ini harus kita detailkan. Biasanya saya bisa pakai tingkat pendidikan. Ya, kita filter di tingkat pendidikan. Pendidikannya gimana? Nah, di dalam kategori pendidikan ada education level. Education level ada banyak. Ya, dan ini berdasarkan data yang diinput user di Facebook. Mungkin ada miss, tapi insya Allah sudah cukup akurat secara general. Oke, tadi kita mau mentarget. Tadi kita sudah membuat customer avatar, yaitu kita ingin mentarget sebentar adalah orang-orang yang S1 ke atas. Ya, kalau S1 ke atas ya udah. Berarti doctorate degree masuk ya kan. Education level Anda klik di sini, education level akan terbuka di mana doctorate degree ini berasal. Jadi doctorate demografi gelar doktor ini ada di bawah kategori tingkat edukasi, dan tingkat edukasi masuk di sub di kategori utama itu education ya, dari topik edukasi yang ada di dalam demografi. Kita buka education level lalu terbuka. Kalau klik education itu akan masuk ke satu level di atasnya, ini ada dibuka dia di bawahnya. Jadi demografik salah satunya ada topik edukasi, dalam topik edukasi ada tingkat pendidikan ya. Oke. Lalu saya suka scrolling dengan cara begini ya, agak di blok ya. Anda klik teksnya lalu jangan dilepas ya, di drag ya, kayak ngeblok teks supaya bisa scrollingnya lebih pelan-pelan, itu lebih enak. Kalau pakai scroll mouse tuh kadang kelebihan tuh kan ya. Nah, enak begini. Oke, education level kita masukkan, associate degree oke. Kita masukkan, dan biasanya supaya lebih cepat ada sugesti dari Facebook ya yang related dengan education level yang sudah kita input. Master degree oke, kita masukkan. Kita buka edukasi lebih cepat ya. College graduated ya, itu S1. Professional degree ya. Kemudian in college Anda bisa masukkan yang sedang kuliah kalau mau, kalau enggak ya udah biarin mereka belum lulus. Some college ya. Kemudian in college. High school grade no ya, karena itu baru lulusan SMA. Kemudian in grad school dalam pasca ya. High school graduate enggak, in college enggak. Oke, sudah ya. Nah, terus juga ada nih relationship status, nih juga demografik ya. Kalau university, nah ini adalah interest. Anda harus cekatan ya di bagian ini. Kadang ada dua hal yang sama, tapi yang satu masuk ke interest, yang satu masuk ke behavior. Yang kadang juga ada masuk ke demografik. Nih
Ini ada university, yaitu interest, jumlahnya sangat besar. Kalau Anda klik, oh ya nih kampus nih S1 nih, belum tentu, ya kan? Kita ingat, kita lihat di sini ini interest. Interest artinya ketertarikan. Bahkan anak SD, bukan anak SD ya, yang les bukan tuh anak SMA. Anak SMA yang mau menjelang lulus, mereka kemudian biasanya berbincang-bincang di status di sosial media, mengunjungi website-website universitas, berita-berita seputar artikel, cara masuk kampus ternama, dan lain sebagainya. Itu dianggap Facebook sebagai mereka tertarik dengan topik-topik university. Ya, sehingga apakah mereka statusnya sudah kuliah? Ya, belum tentu, gitu kan. Karena dia interest di sini. Maka kita cari yang demographic. Demographic adalah data yang lebih valid. Seperti itu. Ya, dia masuk demographic education level. Kalau interest itu cuma bahkan Anda like postingan di teman Anda yang baru lulus kuliah, itu juga sudah termasuk hal-hal berbau university gitu loh. Itu sudah minat gitu ya, intention Anda ke sana. Oke, ini contoh demographic. Ada banyak banget demographic yang Anda bisa eksplorasi di sini ya. Home, ini biasanya market US, di Indonesia masih kurang. Live event ya, live event ini juga mantep banget Anda jadikan targeting. Nah, ini cara baca gini ya, ini kita back dulu yang udah dimasukkan datanya. Nah, inilah kita mentarget wanita di Indonesia dengan usia 20 sampai 20 tahun ke atas yang at least one of the following. Setidaknya mereka associate degree atau college graduated atau doctorate degree atau in grad school atau master degree atau professional degree dan some college. Ya minimal S1 lah. Ini semua akan termasuk ya. Kalau di dalam satu kolom ini atau boleh yang ini, boleh yang masuk yang ini, boleh termasuk yang ini, boleh termasuk yang ini. Saya mau wanita di Indonesia umur 20 tahun ke atas ya bisa. Dia boleh lulusan S1, dia boleh sudah profesional, dia sudah master, terserah. Oke, kemudian kita bisa lebih jauh lagi ya. Ini demografik bagian edukasi. Kalau demografik bagian hubungan pernikahan tadi yang di mana, Mas? Kita browse demografik. Anda bisa ketik langsung sih sebenarnya merit misalnya. Menikah. Merit ya karena bahasa Inggris ini Facebooknya. Nah, menikah ini ada dua. Ada interest. Awas, jangan salah interest ya. Kita pilih yang relationship status. Kalau interest ya jomblo-jomblo yang ngomongnya pengen nikah, ya itu juga masuk interest nikah. Tapi belum tentu mereka menikah beneran. Nah, inilah yang valid itu relationship status. Nanti kita klik sugesti, dia ada banyak sekali yang berhubungan dengan merit, ada family, juga ada interest ya. Juga ada hubungan single dan lain sebagainya. So, kita masuk di sini di status merit kita jadi tahu ada di bawah topik relationship. Jadi kalaupun kita close ini, lama-lama Anda akan apal ya di mana letaknya. Tadi ada di relationship, oke. Kemudian ada relationship status dan ada banyak di sini. Ada yang sudah cerai, ada yang single ya, tergantung. Dan Anda bisa mentarget demografik yang sadis lah, maksudnya dalam artian sangat-sangat targeted. Saya berikan contoh insight ya, misalnya Anda jual produk kecantikan atau produk yang umum lah, produk umum hijab ya, tapi ini bisa jadi angle yang menarik. Coba kita masukkan ya, targetingnya orang-orang single, relationship single. Oke, single nih ya, jomblo alias jomblo. Oke. Mbak-mbak jomblo di Indonesia itu ada 4 juta orang. Nah, saya mau coba yang umurnya di atas 30 tahun. Bagi wanita biasanya 30 tahun ke atas belum menikah, wah itu sudah sesuatu ya. Nah, ya. Ada 450.000 orang wanita yang dalam tanda petik gadis tua. Ya. Anda bisa dapat ide angle marketing nih, jualan apapun, jualan hijab, ya misalnya sudah lebih dari umur sudah lewat, sudah terlampau tua, ya usia semakin menua namun belum juga
menemukan pendamping hidup yang setia, kan seperti itu misalnya. Mungkin ini saatnya Anda introspeksi apakah pakaian sehari-hari yang Anda pakai sudah sesuai dengan tuntunannya, karena jodoh itu ada di tangannya, ya, tangan Tuhan maksudnya. Maka mari kita perbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, insya Allah jodoh yang baik juga akan mendekat, ya. Salah satunya Anda bisa mencoba hijab dari kami, di mana Anda bisa tampak lebih muda, ya, lebih anggun, bahkan terlihat solehah dan membuat laki-laki merasa Andalah yang cocok untuk menjadi ibu bagi anak-anak mereka. Nah, itu dapat banget tuh angle emosionalnya kan, orang udah 30 tahun ke atas tuh udah mungkin ngelihat teman udah mungkin angkatan seumurannya dia udah bawa anak, kalau mau reuni sekolah malu ya. Itu pain banget. Oke, ini bisa. Nah, ini dikombinasikan antara umur, lokasi, dan jenis kelamin dengan detail targeting demografik, ini bisa dahsyat banget. Anda bisa explore, klik-klik aja. Di sini ada lagi pekerjaan, ya. Anda mau mentarget orang-orang yang bekerja misalnya di sektor-sektor tertentu, bisa banget ya. Saya tadi mau mencari di live eventnya juga mantep. Yaitu ada birthday. Nah, upcoming birthday. Anda lihat pengertiannya di sini. Anda sorot di sini, tunjuk ya, ditunjuk begini, nanti di sebelah kanan ada. Ini dibaca nih, maksudnya apa nih? Maksudnya adalah di sini adalah people yang dalam seminggu ke depan, dalam rentang waktu 7 hari ya, bisa 3 hari ke depan, bisa 4 hari ke depan, mereka mau ulang tahun. Nah, kalau Anda berjualan produk-produk yang Anda punya toko hadiah, kalau dengan waktu udah mepet, biasanya orang kalau beli dari jauh, online dari jauh mungkin udah nggak sempet, takut lama ngirim. Nah, nanti di materi detail target lokal bisnis juga akan saya jelaskan baik sekali insight. Ini coba saya memberikan gambaran ya. Artinya Anda paham apa yang harus Anda lakukan. Sebenarnya Facebook sudah memberikan penjelasan dengan sangat detail ya. Misalnya gini, Anda punya toko hadiah lah atau apapun gitu ya. Toko baju, Anda misalnya Anda klik upcoming birthday. Atau friends of, bukan upcoming birthday, friends of. Kalau upcoming birthday ya dirinya sendiri ya, tapi friends of, sorry saya salah. Ini friends of, ya, nih, close friend of woman with birthday 0-7 hari ke depan. Orang yang teman dekatnya akan berulang tahun dalam 0-7 hari ke depan. Teman-teman Facebooknya lah. Ya, kita single yang punya friend atau relasi statusnya kita rubah. Ya, misalnya single, oke lah single ya. Bisa kita buat, ini ada 1 juta orang, bayangkan. Wanita 30 tahun yang statusnya, wanita umur 30 tahun yang itu kemudian wanita umur 30 tahun yang tinggal di 30 tahun ke atas yang tinggal di Indonesia, yang punya teman yang akan berulang tahun dalam 0-7 hari ke depan, ada 600.000 orang. Anda bayangkan di Indonesia ada 600.000 orang ya. Mungkin jangan Indonesia lah, ini saya berikan gambaran, walaupun nanti ada materi khusus tentang lokal bisnis optimasi kalau Anda punya store offline. Misalnya Jakarta, yang itu masih memungkinkan barang diantar dalam sehari. Oke, ada 100.000 orang, bayangkan. Di Jakarta ada 100.000 orang yang temannya dalam 0-7 hari ke depan itu mau ulang tahun. Anda bisa ingatkan mereka, kamu punya sahabat yang akan berulang tahun di minggu ini dalam beberapa hari ke depan, ya. Berikan kado terbaik dengan mengunjungi toko kami. Kalau kamu nggak sempat mencari hadiah, kamu bisa pesan online sekarang dan akan kami kirim dengan ojek online misalnya. Ya. Pesan sekarang dan beberapa jam akan nyampe ke rumah kamu, sehingga kamu bisa menyiapkan, tetap bisa beraktivitas dan mempersiapkan hadiah terbaik untuk sahabatmu atau pasanganmu, ya kan?
tanpa repot harus keliling ya, walaupun kamu lagi sibuk ngantor, nggak ada waktu buat hunting barang-barang unik. Anda misalnya punya toko offline, ini dahsyat ya, Anda bisa coba. Itu ide ya, idenya dari sini. Bahkan kalau Anda belum punya ide produk, itu juga udah luar biasa ya. Oke, ini live event friends of ya, ini banyak banget. Oke, orang yang orang yang mempunyai teman di Facebook dan baru menikah dalam rentang waktu 30 hari terakhir lah, 30 hari terakhir. Nah, ini juga nih luar biasa. Misalnya nggak sempat datang ke pernikahan teman karena tapi malu mau ke rumahnya karena nggak enak sama teman karena nggak bisa datang di pernikahannya karena kamu lagi banyak kerjaan. Ya udah, kasih aja hadiah. Nah, belikan hadiah terbaik untuk mereka sambil kamu silaturahim ke rumah. Coba cek toko kita untuk hadiah-hadiah unik bagi pasangan yang baru menikah ya, untuk teman kamu yang baru menikah kemarin. Itu contohnya. Oke ya, ini banyak banget demografik ini, teman-teman bisa luar biasa lah. Live event ini saya sangat suka sekali. Demografik, oke, live event ya, kita coba. Orang yang baru menikah nih, anniversary, dan di bawah live events itu ada orang-orang yang baru tunangan, ada orang-orang yang baru menikah, orang-orang yang baru pindahan ya, baru pindahan tempat tinggal ya, update current city, nah baru pindah ke Malang kayak kemana gitu ya. Oke. Kemudian ada parents, ini parents lebih di US ya, kalau data di Indonesia masih kurang. Misalnya karena saya lihat masih jarang teman-teman saya sendiri yang udah punya anak lalu posting dia sudah punya update status di, bukan update status ya, apa ya, update detail profilnya itu punya anak umur 6 bulan. Itu masih jarang banget di Indonesia. Relationship, nah ini ya sudah jelas ya, ada married dan lain-lain, ini sudah yang tadi pekerjaan. Nah pokoknya kamu Anda bisa lihat di bawah demografik ini banyak sekali topik-topik yang itu merupakan data real dari user berdasarkan apa yang mereka submit, status sosial atau kondisi yang mereka submit tentang diri mereka ke Facebook. Oke, silakan Anda ulik, dan itu banyak sekali possibility, banyak sekali kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa Anda maksimalkan dengan targeting demographic. Sekian video ini, kita akan lanjut membahas behavior di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa list demografik apa, Anda bisa buka di sini ya. Misalnya yang itu menarik bagi Anda, misalnya cocok dengan karakter market Anda. Ada ide misalnya kayak tadi ya, ada ide-ide baru misalnya, oh ternyata bisa ya live event itu dari orang-orang yang bahkan ada yang away from family ya kan, orang-orang yang jauh dari keluarga. Ternyata ada ya targeting seperti ini, kita bisa mentarget orang-orang yang jauh dari kampung halaman. Wah, kebetulan produk Anda cocok. Anda kepikiran ide promosi, angle promosi baru, catat ya. Ini dicatat targeting away from hometown. Anda catat, dan Anda catat ide apa, ide promosi, angle promosi yang Anda angkat, yang nanti mau Anda angkat itu apa, itu juga bisa dicatat. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.